naturalisatie van, want er zijn ook wat boys nu hebben Ja, gekozen. nee, met Ragnar Ja, tuurlijk. Mangon is ook Kun je een nog vriend mee- van me. Ja. This is Indonesian Team FIFA World Cup Qualifier 2026. Sama-sama satu tim, all together all the time. Today, we die for each other. Ula Romeni konfirmasi sudah dihubungi PSSI, siap perkuat timnas Indonesia. Penyerang FC Utrecht, Ula Romeni mengonfirmasi sudah dihubungi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk diajak memperkuat timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan penyerang 23 tahun itu di channel YouTube Voetbal Premier. Ya, nenek saya lahir di Indonesia. Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sebuah kehormatan bagi saya, nenek saya lahir di Indonesia, begitu juga ibu saya yang pernah ke sana, kata Ula Romeni mengutip dari channel YouTube Voetbal Premier, Selasa, 26 Maret 2024. Saat ditanya bagaimana cara berkomunikasi dengan Erick Thohir, Ula Romeni mengatakan pembicaraan dilakukan melalui Facetime. Saat itu, Ula Romeni disampingi sang agen. Pembicaraan dilakukan melalui Facetime bersama agen saya. Saya berkata kepada Ketua Umum PSSI dan mereka mengatakan apa yang mereka mau. Mereka ingin saya memperkuat timnas Indonesia. Saya pun mendengarkan apa yang disampaikan dan meresapinya, lanjut penyerang yang juga berperan sebagai winger kanan ini. Ula Romeni juga ditanya pandangannya soal pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Ia mengatakan itu sesuatu yang bagus, terlebih sejumlah rekannya seperti Ragnar Oratmangoen dan Martin Paes telah menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI. Ya, ada sahabat saya Ragnar Oratmangoen, begitu juga Martin Paes, rekan saya di NEC Nijmegen. Saya bicara ke mereka soal ini dan mengatakan apa yang terjadi. Itu, naturalisasi, sangat menarik dan sangat indah, ujar Ula Romeni yang sang nenek lahir di Medan, Sumatera Utara. Hanya saja, Ula Romeni mengatakan terlalu cepat baginya untuk memilih timnas Indonesia. Masih terlalu dini, saya belum sampai di sana, kata Ula Romeni. Ula Romeni musim ini membela klub Liga 1 Belanda, FC Utrecht. Musim ini, ia baru mencetak 1 gol karena lebih sering diperankan sebagai pemain pengganti. Saat diperankan sebagai pemain andalan di FC Emmen musim lalu, Ula Romeni mengemas 11 gol di Liga 1 Belanda. Sekarang harapannya, Ula Romeni segera berubah pikiran dan tertarik membela timnas Indonesia seperti Ragnar Oratmangoen dan Martin Paes. Timnas Indonesia versus Vietnam, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen bisa jadi amunisi baru. Kabar baik datang dari timnas Indonesia jelang menghadapi Vietnam pada pertandingan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan asuhan Shin Tae-yong mendapat suntikan amunisi baru jelang laga yang berlangsung di Stadion Maidin Selasa, 26 Maret 2024. PSSI melalui rilisnya menyebut bahwa Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen berpotensi sudah bisa bermain melawan Vietnam. Sebelumnya dua pemain tersebut tak bisa main saat leg pertama karena proses pindah alih federasinya belum tuntas. Tambahan dua penggawa baru tim Garuda itu tentunya jadi angin segar bagi Jay Idzes dan kawan-kawan. Pasalnya, beberapa pemain timnas Indonesia tengah dalam kondisi kurang bugar karena demam sehingga berpeluang tidak bisa diturunkan. Jika bisa dimainkan, Ragnar Oratmangoen dapat mengisi posisi yang ditinggalkan Rafael Struijk yang sedang mengalami demam. Sedangkan, Tom Haye akan mengisi posisi Ivar Jenner yang juga kurang fit. Soal kemungkinan dapat dimainkan, Ragnar Oratmangoen berharap hal itu dapat terwujud di pertandingan nanti. Pemain berposisi penyerang sayap itu mengaku tak sabar debut bersama timnas Indonesia. Saya sangat senang, bangga bisa berada di sini. Saya harap saya bisa mendapatkan debut saya bersama timnas di Vietnam. Insya Allah bisa menjadi kenangan yang indah untuk saya, kata Ragnar, dikutip dari laman PSSI. Pemain Fortuna Sittard itu bersyukur persiapan untuk menghadapi Vietnam berjalan baik. Timnas Indonesia pun sudah menjalani beberapa sesi latihan usai tiba di Hanoi sejak Sabtu, 23 Maret 2024.
Persiapannya berjalan baik, saya berusaha tetap bugar dan tidak sakit. Sejauh ini masih melakukan beberapa latihan fisik dan siap untuk menghadapi pertandingan, tutur Ragnar. Sementara itu, terkait kekuatan tim asuhan Philipp Troussier itu, Ragnar menilai mereka tim yang tangguh. Saat bermain di SUGBK, Vietnam dinilai mampu meladeni permainan Indonesia sehingga hanya menang tipis 1-0. Mereka bermain cukup baik saat di Jakarta, tapi saya yakin kita masih bisa bermain bagus, ucapnya. Sesi latihan tertutup yang dilakukan Timnas Indonesia jelang tampil menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, membuat media tuan rumah meradang. Pada Selasa, 26 Maret 2024, mendatang, Timnas Indonesia akan kembali menjalani babak kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Vietnam di Mai Dinh National Stadium, salah satu media Vietnam, Soha. VN, protes dengan latihan tertutup yang dilakukan Timnas Indonesia. Menurut laporan media tersebut, Timnas Indonesia tiba di Hanoi pada Sabtu 24 Maret 2024 waktu setempat dan segera menuju ke hotel tempat menginap. 3 jam setelah berada di hotel untuk istirahat, Shin Tae-yong kemudian menggiring anak asuhnya untuk mulai berlatih. Tempat berlatih Timnas Indonesia ini di lapangan samping Stadion Mai Dinh dan digelar mulai pukul 18.30 waktu setempat. Meski hanya latihan ringan yang digelar untuk memulihkan jet lag para pemain, namun Shin Tae-yong menggelarnya secara tertutup. Keputusan itu menimbulkan protes dari media setempat. Sesi latihan tim Indonesia seluruhnya merupakan sesi tertutup, media hanya dapat bekerja selama waktu yang ditentukan pada sesi latihan resmi tim pada 25 Maret, tulis Soha, VN. Media tersebut juga membandingkan situasi yang didapat Timnas Vietnam saat bertandang ke Jakarta. Mereka menilai skuad The Golden Stars mendapat jatah lapangan latihan yang kurang privasi jelang menghadapi Timnas Indonesia. Di Indonesia pekan lalu, tim Vietnam punya alasan untuk mengeluh ketika mereka diatur untuk berlatih di lapangan sepak bola yang kurang privasi, lanjut mereka. Siapapun yang berdiri di luar pagar dapat mengamati seluruh sesi latihan yang diatur oleh Philipp Troussier, tutup tulisan tersebut. Sekitar 5-7 pemain Timnas Indonesia mengalami demam. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga membantah penyakit itu dipicu oleh penggemar. Jadi mengenai demam itu, isu karena ada mungkin fans dan sebagainya itu tidaklah, kenapa, katanya menambahkan, terbaru Justin Hubner juga flu. Lebih lanjut, Arya menjelaskan PSSI dan Timnas Indonesia memberlakukan Standard Operating Procedure, SOP, ketat untuk para pemain. Misalnya langsung mandi begitu kembali ke hotel setelah berlatih. Arya mengimbau untuk jangan membuat narasi yang tidak benar mengenai penyebab beberapa pemain Timnas Indonesia yang sakit. Padahal, penyulutnya adalah cuaca. Karena para pemain itu biasanya setelah lewat masuk ke hotel, ada SOP, mereka langsung mandi apalagi habis latihan, ucap Arya. Tidak bahwa mereka karena ada fans mereka jadi demam, jangan dibuat isu seperti itu, tidak benar juga seperti itu. Kalau kita lihat ada perubahan cuaca situasi seperti itu sehingga mereka terkena demam, lanjutnya. Seperti diketahui, Timnas Indonesia bakal menghadapi Vietnam dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F di Stadion Mai Dinh, Hanoi, pada Selasa 26 Maret. Kondisi 5 pemain yang demam itu masih belum jelas. Jangan diheboh-hebohkan, tutur Arya. Mudah-mudahan mereka cepat sembuh. Sehingga para pemain yang demam itu bisa sembuh dan bermain melawan Vietnam, imbuhnya. Ketua PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa seharusnya Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen sudah bisa membela Timnas Indonesia di kandang Timnas Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menantang Vietnam dalam partai keempat Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Nasional Mai Dinh, Hanoi, pada Selasa, 26 Maret 2024. Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen telah tuntas dinaturalisasi sejak 19 Maret 2024. Namun, keduanya mesti harus memproses peralihan asosiasi dari Belanda ke Indonesia di FIFA. Semestinya Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen sudah bisa bermain untuk Timnas Indonesia melawan Vietnam pada 26 Maret 2024, ujar Erick Thohir.
Ya, mudah-mudahan kami segerakan perpindahan federasi untuk Tom dan Ragnar, ucap pria yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, RI tersebut. Sementara itu, pada Jumat, 23 Maret 2024, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengungkap keyakinannya bahwa Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen dapat memperkuat timnas Indonesia di markas Vietnam. Haye dan Oratmangoen sedang proses finalisasi perpindahan federasi, tutur sosok yang juga berstatus sebagai anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI tersebut. Insya Allah bisa selesai sebelum 26 Maret 2024 ketika timnas Indonesia bertemu Vietnam di My Dinh, ungkap Sumarji. Timnas Indonesia hanya diberi waktu istirahat 3 jam, Shin Tae-yong langsung kebut latihan. Shin Tae-yong langsung memimpin latihan timnas Indonesia pasca tiba di Vietnam. Skuad Garuda meninggalkan tanah air pada Sabtu 23 Maret pagi dalam beberapa kloter. Kloter pertama direncanakan mendarat di Hanoi pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Mereka hanya memiliki waktu istirahat singkat sebelum menggelar sesi latihan pemulihan. Shin Tae-yong memang sudah sering menggunakan rencana ini dalam beberapa sesi tandang skuad Garuda. Media asal Vietnam, VTC News, melaporkan bahwa rombongan timnas Indonesia hanya beristirahat selama 3 jam. Setelah sampai di hotel, semua pemain langsung bergegas menjalani sesi latihan. Shin Tae-yong memimpin langsung sesi latihan perdana ini. Shin Tae-yong dan pemainnya hanya beristirahat sekitar 3 jam sebelum mulai berlatih, tulis laporan VTC News. Masih dalam sumber yang sama, sesi latihan dilaksanakan pada petang di sekitar Stadion My Dinh. Semua pemain yang menjalani puasa mendapatkan kesempatan berbuka sebelum berlatih. Selain itu, agenda ini dilakukan agar semua pemain bisa cepat beradaptasi dengan cuaca Hanoi. Diperkirakan suhu di sana cukup sejuk sekitar 20 derajat Celcius. Mereka mengadakan sesi latihan di lapangan samping Stadion My Dinh pada pukul 18.30 waktu Vietnam di hari yang sama, lanjut laporan tersebut. Skuad Garuda menjalani sesi latihan ringan begitu tiba di Vietnam. Apalagi, penerbangan Jakarta menuju Hanoi cukup melelahkan dan butuh waktu hingga 4 jam. Meski menggunakan pesawat charter, semua pemain akan mendapatkan program latihan secara bertahap. Nantinya, diharapkan pasukan Shin Tae-yong siap bertempur di My Dinh Stadium pada 26 Maret mendatang. Tom Haye mengaku tak sabar menantikan debutnya berseragam timnas Really difficult. I saw the team work really Hal itu hard. bisa jadi akan but the terwujud result dalam at the laga end was melawan really good, tuan so I'm rumah happy. Vietnam di My Dinh Stadium, Hanoi, Selasa, 26 Maret 2024 mendatang. Tom Haye berpeluang untuk menjalani debutnya dengan timnas Indonesia ketika menantang Vietnam di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, pada 26 Maret 2024 dalam matchday keempat Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjuangan Indonesia tantang Vietnam di Hanoi dinilai tak akan mudah. Kabarnya, perpindahan Federasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen dapat tuntas sebelum timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Ya, saya berpeluang besar untuk membela timnas Indonesia kontra Vietnam di Hanoi, ujar Tom Haye, Kamis, 21 Maret 2024. Tom Haye turut menjadi saksi sewaktu timnas Indonesia menghabisi Vietnam di SUGBK. Gelandang berusia 29 tahun itu angkat topi terhadap rekan-rekannya yang telah berjuang untuk memenangkan pertandingan. Saya pikir ini laga yang sangat sulit. Para pemain timnas Indonesia telah bekerja keras. Tetapi, hasilnya juga sangat bagus, imbuh pemain berjuluk The Professor tersebut. Tom Haye bersama pemain naturalisasi lainnya, Ragnar Oratmangoen, terpaksa absen ketika timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam dalam partai ketiga Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 21 Maret 2024. Meski sudah dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI pada 19 Maret 2024, namun perpindahan Federasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen dari Asosiasi Sepak Bola Belanda KNVB ke PSSI di FIFA masih belum selesai.